Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Walidah Dahlan yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, waktu, kesehatan sehingga dapat melaksanakan sholat jamaah Isya nanti insya Allah dilanjutkan taraweh dan tentu mungkin iktikaf dan sebagainya di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya yang istiqomah pada ajarannya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, mohon izin saya memenuhi tugas dari panitia Ramadan Masjid Walidah Dahlan. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya sudah menolak karena bersamaan kegiatan, namun kesempatan ini ternyata tidak bisa menolak dan harus berbicara atau memberikan ceramah ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu yang ada di depan maupun ibu-ibu yang ada di belakang, saya lihat tadi semuanya adalah para alim ulama, sehingga ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang nanti mungkin tidak pas atau tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan menurut syariat, itu nanti kami juga mohon diluruskan atau mohon dicerahkan kembali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan ini saya mengambil sebuah topik yakni tentang bulan puasa atau Ramadan dapat meningkatkan kesehatan keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa penceramah sebelumnya saya kira sudah banyak membahas tentang apa itu puasa, kemudian manfaat bagi kesehatan, manfaat bagi individu diri pribadi, maupun mungkin juga manfaat bagi kesejahteraan umat pada umumnya. Namun kesempatan ini saya akan lebih membahas tentang puasa atau puasa Ramadan khususnya dalam meningkatkan kesehatan keluarga. Jamaah Masjid Walidah Dahlan yang saya hormati, puasa terlebih puasa Ramadan ini banyak membawa hikmah bagi kehidupan manusia. Secara individu tentu akan diharapkan sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tentu tidak sekedar hanya menahan lapar, haus begitu, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya atau hal-hal yang merusak puasa. Tentu yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan spiritualitas kita dan juga kualitas moral dan mendekatkan diri atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ini mungkin sudah puasa yang sekian puluh kali ya. Mungkin bagi saya mungkin sudah merupakan puasa yang ke-45 atau 44 kali. Mungkin ada yang lebih ya, yang mungkin yang lebih senior dari saya. Atau bahkan kurang dari 20 tahun, 30 tahun dan sebagainya, itu bagi yang lebih junior. Nah, tetapi apa sekarang unggulan atau kelebihan puasa di tahun 1445 ini? Ini yang perlu kita renungkan. Dan kita sebagaimana termasuk golongan yang beruntung apabila kita bisa meningkatkan makna atau meningkatkan kualitas puasa kita itu lebih dari puasa-puasa sebelumnya. Mungkin dalam sisi bersedekah, mungkin dalam sisi membaca Al-Quran, mungkin dalam sisi iktikaf dan sebagainya. Itu tentu itu yang menjadi
tujuan kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana topik tadi bahwa puasa ini dapat meningkatkan kesehatan keluarga, sebagaimana individu, keluarga itu memiliki tumbuh kembang. Kalau manusia pada umumnya juga punya tumbuh kembang, ya, mulai bayi baru lahir, kemudian balita atau anak TK, kemudian anak usia sekolah, kemudian remaja, dewasa, kemudian lansia. Keluarga juga demikian. Nah, keluarga ini insya Allah kalau kita diberi umur panjang itu ada 8 tahap yang akan kita lampaui sebagai keluarga, ya. Yang pertama itu yang disebut dengan keluarga pasangan baru. Ya, ini mungkin sudah kita lampaui ya bagi yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum tentu nanti akan kita dilampaui juga begitu. Nah, setelah pasangan baru, tahap yang kedua adalah memiliki anak atau mengasuh anak setelah anaknya lahir, usia 2 tahun dan sebagainya, kemudian menjadi keluarga dengan tahap usia balita, kemudian tahap usia anak sekolah, tahap usia remaja, keluarga dengan tahap usia dewasa, keluarga dengan tahap usia di pelepasan, dan yang terakhir adalah tahap keluarga dengan usia lanjut usia atau usia lanjut. Nah, tentu setiap tahap pada keluarga ini juga memiliki tugas masing-masing. Jadi setiap tahap itu punya tugas perkembangan yang harus dilampaui. Sebagai keluarga yang sehat itu tentu bisa melampaui tahapan ini dengan baik. Ya, tahapan ini dengan baik. Sebagai contoh, keluarga dengan anak remaja. Biasanya anak remaja itu anak yang paling sulit kondisi di rumah tangga, ya, karena kalau dibiarkan lepas, tapi kalau kemudian kita kekang juga akan lari juga. Itu tahap yang paling sulit biasanya. Sehingga bagaimana kita bisa melakukan atau mengasuh mereka dengan kondisi yang baik itu menjadi hal yang atau menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa setiap tahap tadi tentu akan ada ujian, ya. Jadi sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan bahwa setiap nyawa akan merasakan mati, itu pasti ada kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan kembali. Jadi ujian, kebaikan dan keburukan itu ada pada kita semua. Dan jangan sampai kita terlena dengan ujian kebaikan. Biasanya kebahagiaan, kemudian kesuksesan itu kadang melupakan kita bahwa itu sebenarnya ujian yang kadang-kadang kita bisa terlena. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di bulan Ramadan ini saatnya atau waktu yang tepat kita bisa merestorasi atau kita bisa memulihkan atau menggali potensi-potensi keluarga untuk kebaikan atau untuk keutuhan keluarga. Dengan cara apa? Dengan cara mengoptimalkan fungsi-fungsi keluarga. Terdapat 8 fungsi keluarga Bapak Ibu, yang tentu fungsi keluarga ini insya Allah sudah kita jalani semua. Di antaranya adalah satu fungsi keberagamaan atau fungsi keagamaan. Nah, selama bulan Ramadan itu karena kita seringnya mendengarkan ceramah, begitu bulan Ramadan itu banyak membawa manfaat, banyak membawa hikmah, dan kita selalu berlomba-lomba bagaimana kita bisa beribadah sebaik mungkin di bulan Ramadan, termasuk di dalam keluarga. Pasti keluarga, entah itu bapak atau ibu, anggota keluarga yang lain, saling mengingatkan, ayo mari kita jalankan amalan ibadah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita belum tentu tahun depan akan menemui. Itu satu motivasi kuat yang sering kita berikan pada anak-anak kita, bahwa bulan Ramadan ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar semua yang kita lakukan atau rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu menjadi bagian yang dikuatkan oleh keluarga kita masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam keluarga ketika bulan Ramadan, kebiasaan yang sebelumnya mungkin tidak ada, misalnya makan bersama, dalam hal ini adalah buka dan sahur bersama, di bulan Ramadan itu rutin dilakukan.
membaca Al-Quran, saling menyimak, saling mengingatkan untuk qiyamul lail atau sholat tarawih dan sebagainya, itu juga saling diingatkan selama bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan keluarga sangat optimal di dalam menanamkan pengamalan dalam beribadah sehari-hari. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini kita optimalkan, kita manfaatkan mulai dari amalan-amalan yang bersifat sederhana untuk memberikan bekal kita di kemudian hari agar amalan-amalan, akumulasi dari amalan-amalan itu menjadi bekal nantinya pada hari akhir. Yang kedua adalah fungsi afektif atau fungsi kasih sayang. Nah, di bulan Ramadan ini tentu keluarga akan dengan senang hati ya, biasanya ibu ataupun bapak itu juga berkesempatan untuk dekat dengan anak ya, mulai dari membangunkan ketika anak akan makan sahur, kemudian menyiapkan makanan, bahkan mungkin ibu-ibu sangat telaten menyuapi ya, bahkan menyuapinya masih di tempat tidur agar anaknya bagaimana tetap bisa makan sahur sehingga bisa menjalankan puasa di siang harinya. Itulah fungsi afektif dari para ibu ataupun bapak itu di dalam menegakkan agama, menegakkan perintah Allah untuk mengajari para keluarganya agar tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini ada 2 kesempatan tadi bersama, yaitu makan buka puasa dan makan sahur. Ini ada sebuah penelitian, tapi saya belum melihat secara detail ya. Ini penelitiannya di Barat bahwa menyebutkan makan bersama dalam keluarga itu berhubungan erat dengan level kebahagiaan dalam pernikahan atau dalam berumah tangga. Juga meningkatkan kesehatan anak atau tumbuh kembang anak serta meningkatkan keterikatan antar keluarga. Nah, tetapi juga perlu diwaspadai nih Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita itu punya, masing-masing kita itu kadang-kadang tergoda dengan setan gepeng, maaf ya. Tahu nggak Bapak Ibu setan gepeng? Tahu ya, setan gepeng itu HP katanya. Saya juga baru dengar. Nah, HP itu kadang-kadang merusak kebersamaan kita. Kita makan bersama, duduk di meja, makan bersama, tetapi masing-masing kadang-kadang pegang HP. Nah, itu yang kemudian teknologi yang saat ini ada itu kadang-kadang merusak kebersamaan kita. Nah, mari selagi kita masih punya kesempatan 7 hari ke depan, begitu kita manfaatkan untuk sahur bersama atau buka bersama, agar di dalam buka itu nanti ada perbincangan, di dalam buka itu ada percakapan yang saling menguatkan antar anggota keluarga. Dan yang ketiga, fungsi ekonomi. Nah, di bulan Ramadan ini keluarga tentu menjadi bagian yang sangat penting dalam mengelola keuangan, terutama adalah ibu. Nah, kita semua melihat bahwa fungsi ekonomi ini menjadi hal yang sangat krusial ya di dalam membina rumah tangga, karena saya kira uang itu kita tidak bisa pungkiri merupakan hal yang penting. Nah, selama bulan Ramadan itu saya yakin ibu-ibu ataupun bapak-bapak itu juga sangat bagus dalam mengelola keuangan. Jadi meningkatnya pengelolaan keuangan itu kemudian Bapak Ibu bisa bersedekah. Ya, saya melihat bahwa setiap kali ada kotak infak yang beredar itu Bapak Ibu juga memasukkan ya sebesar sekian ribu rupiah, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah. Saya yakin itu bagian dari bagaimana makna atau hikmah dari pengelolaan keuangan yang sangat luar biasa. Nah, biasanya ibu-ibu juga mengelola bagaimana kita mempertahankan agar tidak perlu sering-sering buka puasa di luar, tapi masak di rumah, makan bersama di rumah, buka bersama di rumah. Dan kadang-kadang ibu juga sudah mulai belanja itu di awal bulan, belanja 1 kulkas penuh, belanja 1 bulan penuh, jadi tidak perlu harus sering pergi ke pasar, sering pergi ke swalayan dan sebagainya. Itu juga bagian dari pengelolaan ekonomi yang sangat bagus. Dan satu hal lagi mungkin ya, ini Bapak Ibu banyak diskon ya, itu juga bagian dari kita juga mengelola keuangan dengan baik, bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu bagi rumah tangga kita. Kemudian yang keempat, sebagai fungsi sosialisasi. Jadi di bulan Ramadan ini keluarga berkumpul, saling menguatkan, saling perhatian, dan hari malam ini pun banyak anak-anak kita yang kita ajak untuk bersosialisasi.
mungkin sebelumnya tidak pernah kenal ya antara satu dengan yang lain, tapi di bulan Ramadan ada masjid ini mungkin masjid yang mereka pertama kali kenal, banyak teman kenal satu dengan yang lain, mudah-mudahan itu menjadi barokah, menjadi hikmah di kemudian hari bagi anak-anak kita di dalam bersosialisasi. Demikian juga setelah pasca Ramadan tentu ada sawalan Idul Fitri dan sebagainya, juga bagian dari fungsi keluarga untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita agar mereka meluaskan silaturahmi kepada keluarga besarnya atau kepada sanak saudara handitolan maupun lingkungan di masyarakat. Tentu itu menjadi bagian yang menguat ketika Ramadan itu ada. Berbeda dengan puasa-puasa yang di luar Ramadan. Puasa di luar Ramadan mungkin suasananya tidak seperti yang kita alami saat ini. Mungkin lebih spesifik dan mungkin lebih karena tidak, kalau Ramadan ini kan serentak seluruh dunia sehingga kita merasa sangat kuat niatnya. Bahkan sampai kalau kita sudah menguatkan niat itu, sel-sel kita itu sampai terpengaruh ya Bapak Ibu, kita tidak pernah merasakan haus dan lapar karena ketika makan sahur kita sudah berniat bahwa mau akan puasa sehari penuh dan akan berbuka ketika azan maghrib tiba. Itu sel-sel kita terasa kenyang begitu menjelang maghrib, mungkin setelah itu baru merasakan lapar dan itu tiba saatnya berbuka puasa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, itulah makna dari puasa Ramadan bagi kesehatan keluarga. Seperti yang saya sampaikan bahwa keluarga sebagaimana individu yang harus punya status atau level sehat begitu, tanda-tandanya adalah menguatnya kasih sayang di antara keluarga, kemudian di antara keluarga itu berinteraksi secara positif, secara baik, tidak saling percaya, tidak ada saling curiga dan sebagainya. Itu adalah makna atau hikmah dari puasa yang kita jalani. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan hikmah puasa itu baik bagi diri kita sendiri atau secara pribadi, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di akhir kemudian hari dan bisa memelihara ketakwaan itu mudah-mudahan hingga akhir hayat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani 7 hari ke depan untuk melaksanakan ibadah iktikaf beserta rangkaiannya hingga nanti saatnya Idul Fitri tiba. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.